Jangan sekedar menghukum sopir bus. Polres Purwakarta menetapkan RK sopir bus PO Handoyo sebagai tersangka kecelakaan yang terjadi pada Jumat 15 Desember di ruas tol Cikopo Palimanan. Pemidanaan terhadap RK adalah harga yang harus dibayar olehnya karena diduga lalai sehingga 12 penumpang meninggal dunia. Bahkan selama apapun pidana penjara terhadap RK, nyawa yang hilang tak akan pernah kembali. Kelalaian RK memang fatal. Berdasarkan investigasi polisi, RK diduga mengemudikan bus PO Handoyo dengan kecepatan 80 km per jam ketika memasuki simpang susun antara tol Cipali dan tol Cikampek. Padahal jalur itu seharusnya dilalui dengan kecepatan 40 km per jam. Namun tragedi ini sebaiknya dijadikan momen yang tepat untuk meningkatkan keselamatan berkendara terutama pada angkutan bus. Negara jangan sekedar menghukum sopir bus. Kementerian Perhubungan, polisi, organda, dan akademisi perlu bahu-membahu mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Tiap aspek keselamatan harus diperhatikan dengan seksama. Secara operasionalisasi, PO Handoyo terlihat berupaya untuk tidak menforsir kerja sopir bus, meski sayangnya tragedi ini tetap saja terjadi. Tentu saja tetap ada hal yang lain yang dapat diinvestigasi dan ditindaklanjuti. Menurut Badan Keselamatan Jalan Raya Amerika Serikat, pemakaian sabuk pengaman menurunkan fatalitas 40 hingga 60%. Bagi penumpang, sabuk pengaman akan menahannya sehingga tidak terlempar keluar ketika bus mengalami kecelakaan. Seiring penambahan panjang jalan tol di Indonesia, perusahaan-perusahaan otobus kini terlihat beradu strategi untuk memanjakan penumpang. Hal ini diperlihatkan dengan kehadiran bus-bus dengan desain mewah, mulai dari bus tingkat hingga bus tidur atau sleeper bus. Pertanyaannya, bagaimanakah tingkat keselamatannya? Apakah ada fitur yang mampu menjamin keselamatan penumpang saat bus tidur terguling? Misalnya dari sisi teknologi, kita paham, sangat memungkinkan membatasi kecepatan kendaraan secara elektronik. Pertanyaannya, siapakah yang dapat mengimplementasikannya sekaligus mengawasi pelaksanaannya pada angkutan bus? Logikanya, apabila kecepatan bus dapat dibatasi, tentu saja tragedi serupa tak akan terulang. Tidak perlu pula investigasi lagi karena dari video-video di media-media sosial kita dapat menyaksikan bus-bus mana yang kerap melaju di atas kecepatan. Dari bus-bus itulah kita harus mulai membenahi keselamatan bagi warga negeri ini.